Halo guys, masih bersama Superno Movie di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah film yang berdasarkan kisah nyata, yaitu yang berjudul Narvik. Film perang ini menggambarkan keserakahan Hitler yang berambisi menguasai dunia. Dan satu-satunya Nazi ingin menguasai kota Narvik, yaitu yang berada di Norwegia. Kota kecil ini adalah penghasil biji besi yang digunakan sebagian besarnya oleh Jerman, dan hampir 80%-nya biji besi dari sana dibawa oleh Jerman. Dan di kota ini juga Hitler memusatkan pengujian senjata yang diciptakan olehnya. Namun siapa sangka justru disinilah Hitler mengalami kekalahan untuk yang pertama kalinya. Kita langsung saja simak alur ceritanya. Ini dia Narvik. Pada awal Perang Dunia Kedua, Norwegia adalah salah satu negara yang mendeklarasikan dirinya untuk memilih netral. Dan pada masa itu, Norwegia memiliki hasil tambang biji besi yang cukup melimpah dan sangat dibutuhkan oleh Jerman untuk industri persenjataannya. Kemudian pada bulan April tahun 1940, Angkatan Laut Inggris turut melakukan penambangan di Norwegia. Dan sebagai negara yang netral, pihak Norwegia pun mengizinkan Inggris bahkan negara manapun untuk melakukan penambangan selama tidak merugikan dan mengganggu stabilitas keamanan negara tersebut. Dan saat itu, pihak otoritas Norwegia tentu tidak menyadari bahwasannya kedua negara tersebut, yaitu Inggris dan Jerman, adalah rival dan suatu saat mungkin akan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Norwegia. Suatu hari, terlihat beberapa orang tentara Norwegia mendarat di pelabuhan Narvik setelah berpatroli dari daerah penambangan. Dan salah satu dari mereka meminta izin pada komandannya untuk pulang, karena kebetulan hari itu bertepatan dengan ulang tahun anaknya. Tentara itu pun diizinkan untuk pulang, dan hanya sampai tengah malam saja. Dan prajurit itu bernama Gunnar Tote. Setelah mendapatkan izin komandan, Gunnar pun segera pergi ke tempat istrinya bekerja, yaitu di sebuah hotel. Namun pertemuan dengan istrinya hanya sebentar saja, karena jam kerja istrinya belum selesai. Dan kebetulan di tempat tersebut juga sedang ada pertemuan antara wali kota dengan perwakilan pemerintahan Inggris untuk membicarakan masalah pertambangan tersebut. Setelah itu, Gunnar pun pulang ke rumahnya untuk menemui anak tercintanya. Dan ketika sampai di rumah, anaknya yang bernama Ula sedang bermain di halaman bersama kakeknya. Sampai malam hari, ia menemani anaknya sambil menunggu istrinya pulang dari tempat kerjanya. Dan waktu hampir tengah malam, istrinya pun baru pulang kerja. Dan karena sudah lama tidak bertemu, mereka pun melepas rindu, melemaskan urat-urat saraf yang tegang, dan menciptakan gempa bumi lokal berskala rendah yang tentunya tidak berpotensi tsunami. Menjelang pagi harinya, Gunnar pun terbangun dan ia terkejut karena memang dia harus sudah kembali ke kesatuannya. Karena kesiangan, ia pun segera pergi untuk kembali menjalankan tugasnya. Namun tiba-tiba di luar sana terdengar suara ledakan dahsyat dan di sana terlihat satu kapal besar hancur terbakar. Ett skip är kommit in till Narvik. Jerman telah melanggar perjanjian dan melakukan invasi besar-besaran terhadap Norwegia. Di pelabuhan semua pasukan telah berkumpul dan berusaha menahan serangan pasukan Nazi. Namun tak banyak yang bisa mereka lakukan karena Nazi telah mengepung tempat tersebut dari hampir semua sisi. Karena tak mau Narvik menjadi lautan api, dan saat itu pasukan Nazi jauh lebih banyak dengan persenjataan yang sangat lengkap. Maka kolonel pun memutuskan untuk menyerah. Beberapa prajurit melarikan diri karena mereka yakin Nazi tak akan membiarkan tawanan mereka selamat. Mereka lebih memilih untuk bertahan dan merencanakan perlawanan. Beralih ke Ingrid, istrinya Gunnar, ia pergi ke tempat kerja seperti biasanya. Ia belum mengetahui situasi genting yang sedang terjadi di sana. Namun ketika ia memasuki hotel, tiba-tiba salah satu tamu hotel, yaitu perwakilan dari Inggris, akan bersembunyi di dapur. Karena Jerman sudah berada sampai di hotel tersebut. Tentara Nazi mengumpulkan seluruh karyawan hotel tersebut dan meminta mereka untuk menyerahkan semua kunci, termasuk kunci kamar tempat orang-orang dari perwakilan Inggris berada. Karena kebetulan Ingrid yang mengerti bahasa mereka, akhirnya ia pun menyerahkan kunci tersebut dan diminta sebagai penerjemah. Pada akhirnya, pihak Jerman pun telah menguasai hotel tersebut dan mempersilahkan para tamu untuk keluar dari hotel itu. Setelah berhasil keluar dengan selamat, dua orang perwakilan Inggris itu pun berterima kasih pada Ingrid dan meminta bantuannya sekali lagi agar bisa bersembunyi di rumahnya untuk beberapa hari saja. Namun tentu saja ia menolaknya
karena jika ketahuan, Najib akan pernah membiarkan keluarganya hidup-hidup. Lalu Ingrid pun menawarkan sebuah pondok di dekat pegunungan dan akan diatur oleh temannya bernama Biok. Setelah itu, Ingrid pun bergegas pulang ke rumah dan mendapati mertua dan anaknya sedang berkemas untuk pergi mengungsi dari rumah tersebut. Merasa tidak aman, sang ayah tak mau tinggal lagi di rumah tersebut karena situasi kota sedang tidak kondusif. Peperangan bisa terjadi kapanpun dan tentu akan membuat penduduk kota sengsara. Dan setelah sampai di pelabuhan, ternyata perahu-perahu penyeberangan hanya bisa digunakan oleh orang-orang Najib, sedangkan para penduduk hanya berdiam saja, tidak bisa kemana-mana. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, maka mereka pun segera pergi ke stasiun kereta. Dan akhirnya Ingrid dan anaknya berhasil mendapatkan tempat di kereta tersebut untuk menuju Swedia. Namun sayangnya ayah tirinya tak jadi ikut karena kebetulan dia tidak mendapatkan kursi. Sementara itu, Gunnar dan rekan-rekannya telah sampai di jembatan Nordal, jalur penting yang menghubungkan Narvik dengan kota lainnya termasuk Swedia. Mereka berencana untuk menghancurkan jembatan tersebut sebagai upaya perlawanan mereka terhadap Najib. Lalu mereka pun berusaha mencari cara untuk merusaknya. Dan maka ditemukanlah denah rangsangan jembatan itu. Setelah mempelajarinya, mereka pun menemukan bahwa di sekitar jembatan tersebut tersimpan sisa dinamit bekas pembuatan terowongan. Kemudian Gunnar pun menelepon ayahnya yang kebetulan pernah terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut. Dan ayahnya pun memberitahu Gunnar letak di mana tempat disimpannya dinamit-dinamit itu. Ia juga memberitahu Gunnar bahwa istri dan anaknya sedang berada di dalam kereta yang menuju ke arah sana. Setelah mereka menemukan bahan peledak tersebut, mereka pun memeriksanya. Sayangnya jumlahnya hanya sedikit saja. Namun tiba-tiba dari seberang jembatan di terowongan terdengar hiruk-pikuk orang-orang. Ternyata suara tersebut berasal dari penduduk yang akan mengungsi yang telah diturunkan paksa oleh Najib dari kereta di pemberhentian sebelum jembatan. Para penduduk pun berlarian dan di sanalah Gunnar bertemu dengan anak dan istrinya. Ingrid pun memberitahu Gunnar tentang posisi pasukan Najib yang semakin mendekat. Ternyata mereka pun harus bergerak lebih cepat lagi untuk menghancurkan jembatan tersebut. Lalu Gunnar pun memberitahu Ingrid agar terus menyusuri jalur kereta tersebut melalui terowongan dan sebentar lagi mereka akan sampai ke perbatasan Swedia. Kemudian Gunnar pun dan dua rekannya mulai memasang bahan peledak. Belum selesai pekerjaannya, tiba-tiba tentara Najib datang lebih awal dari yang mereka kira dan kontak senjata pun terjadi. Karena tentara Najib semakin mendekat, sang mayor pun memerintahkan agar jembatan pun segera diledakkan. Namun sialnya, ternyata posisi Gunnar masih berada di atas di tiang jembatan. Lalu Gunnar pun memutuskan untuk melompat dari tiang jembatan saat ledakan dimulai. Meski jembatan tersebut tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, namun mereka telah berhasil merusak rel dan membuat tiang jembatan menjadi miring sehingga susah untuk dilewati kereta api. Sementara itu, Ingrid yang masih berada di terowongan ternyata berhasil ditangkap oleh tentara Najib dan akan dipulangkan ke Narvik. Dan saat keluar, Ingrid pun melihat 3 orang Norwegia tertangkap dan salah satunya adalah Gunnar. Dalam keadaan tak berdaya dan tak banyak yang bisa mereka lakukan selain pasrah dan saling mendoakan semoga baik-baik saja. Lalu Ingrid pun dibawa kembali ke Narvik dan lebih tepatnya ke hotel tempat semula ia bekerja yang kini telah dikuasai oleh pihak Jerman. Sesampainya di hotel, Ingrid pun disambut oleh ayah mertuanya. Dan di sana juru bicara Jerman bernama Fritz meminta Ingrid untuk menjadi penerjemahnya saat rapat dengan wali kota. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Wali Kota terlihat marah atas apa yang dilakukan Najib terhadap warganya. Bahkan beberapa orang dari warganya ada yang meninggal korban kekerasan dari Najib. Wali kota pun meminta agar Jerman tidak menghalangi warga mengungsi ke tempat yang lain yang lebih aman sebelum peperangan terjadi. Namun ternyata tidak ada kesepakatan di antara mereka. Maka dari itu, sang wali kota pun memilih untuk pergi dengan wajah bermuram durja. Kemudian Ingrid pun memohon kepada Fritz agar Jerman membebaskan suaminya. Pada mulanya Fritz pun sangat keberatan karena pelanggaran yang dilakukan Gunnar sangat fatal. Namun ia pun berjanji akan membicarakannya pada Jenderal Edward. Esok harinya seorang wanita mendatangi rumah Ingrid, yaitu Biok. Ia adalah orang suruhan perwakilan Inggris yang tempo hari mengantarkan mereka ke pondok dekat pegunungan. Ia meminta Ingrid untuk mengantarkan tembakau pesanan mereka karena ia sendiri takut ketahuan oleh tentara Najib dan tidak ingin terlibat lebih jauh lagi. Dan karena kasihan pada mereka, lalu Ingrid pun pergi untuk mengantarkan pesanan tersebut.
Sampainya di pondok, orang Inggris tersebut pun lagi-lagi meminta bantuan Ingrid untuk mencari tahu jumlah kekuatan persenjataan Jerman di kota Narvik. Dengan mengetahui kekuatan artileri Jerman, akan cukup mudah bagi pasukan Inggris untuk menyerang kelemahan mereka. Dan berdasarkan informasi yang didapat, pasukan Inggris ternyata sudah berada di pelabuhan dan mulai menyerang Jerman. Kemudian keesokan harinya terlihat Angkatan Laut Inggris mulai memasuki pelabuhan Narvik dan Ingrid pun tahu kalau mereka akan menyerang Nazi. Dan oleh karenanya Inggris segera pulang ke rumahnya dan membawa seluruh keluarganya untuk berlindung di basement. Sangat lama mereka berlindung di sana tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana. Suara dentuman meriam dan teriakan tentara Jerman pun terdengar sangat jelas. Setelah serangan mereda, mereka pun keluar dan hari ternyata sudah mulai malam. Ingrid pun langsung pergi ke hotel tempat kerjanya. Akibat serangan tadi, terlihat beberapa orang tentara Jerman terluka cukup parah. Memanfaatkan kesibukan mereka, Ingrid pun menyelinap ke ruangan jenderal untuk mencari peta pertahanan Jerman di Narvik. Dan setelah mendapatkannya, ia pun lalu menyalin peta tersebut dan mengantarkannya ke pondok malam itu juga. Peta tersebut berisi informasi yang sangat penting tentang posisi artileri dan kantong-kantong pertahanan pasukan Jerman di Narvik. Salah satunya berada di dekat hotel di lingkungan tempat tinggalnya. Konsulat Inggris pun langsung menginformasikannya ke armada Inggris. Sesungguhnya Ingrid tak menyadari jika Inggris akan menyerang di hari itu juga, dan daerah tempat tinggalnya pun adalah salah satu target serangan mereka. Ketika Ingrid sampai di rumahnya, tiba-tiba ledakan besar terjadi dan membuat rumahnya hancur. Beruntung ia dan anaknya selamat, namun naas ayah mertuanya ternyata telah tewas tertimpa reruntuhan. Singkat cerita, 1 bulan kemudian Jerman pun berhasil menguasai pegunungan dan membuat parit-parit pertahanan di sekitarnya, dilengkapi persenjataan di setiap sudutnya. Para tawanan pun diperas tenaganya tanpa henti untuk membawa amunisi dan akomodasi lainnya di bawah pengawasan yang sangat ketat. Dan salah satu dari mereka ternyata adalah Gunnar. Di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba mereka pun diserang. Situasi di sana pun menjadi kacau dan hal itu pun dimanfaatkan Gunnar dan teman-teman lainnya untuk melawan mereka. Gunnar sendiri hampir terbunuh dalam insiden tersebut. Untungnya tentara Prancis datang membantunya. Lalu mereka pun menyisir parit-parit tersebut. Setelah semuanya aman terkendali, tanpa diduga Gunnar pun bertemu Mayor Sigard. Pada sang mayor, Gunnar pun meminta izin untuk pulang. Ia merasa khawatir dengan keselamatan keluarganya. Namun sang mayor pun tak mengizinkannya karena peperangan belum usai. Seminggu kemudian, keadaan kota Narvik semakin kacau. Warga sipil terjebak baku tembak di antara kapal Jerman dan Inggris. Kian hari mereka pun dirundung kecemasan dan ketakutan. Rumah-rumah mereka hancur dan kini berlindung di terowongan. Di sana Ingrid terlihat sedang mengobati anaknya yang terluka dengan obat-obatan seadanya. Padahal luka tersebut cukup serius dan harus mendapat perawatan dokter. Kian hari sakitnya pun semakin parah. Ia demam, tubuhnya menggigil tak sadarkan diri. Ingrid pun segera menggendongnya keluar bunker. Ia berlari di tengah-tengah pertempuran, berharap anaknya segera ditangani dokter. Dan sampainya di hotel, ia meminta tolong pada Fritz untuk menyelamatkan anaknya. Namun saat itu Fritz tidak bisa membantu karena dokter-dokter Jerman sedang sibuk mengobati para tentara yang luka. Berharap dokter Jerman mau menyelamatkan anaknya. Karena sudah tak ada lagi cara yang lain, Ingrid pun menginformasikan jika ia mengetahui keberadaan konsulat Inggris yang sedang mereka cari. Dan setelah itu tanpa diduga, akhirnya Ole pun langsung mendapat perawatan dokter Jerman. 2 minggu kemudian, tentara Norwegia dan para sekutunya bersiap menyerang pertahanan Jerman yang berada di pegunungan sebelah barat. Mereka akan melumpuhkan pasukan senapan mesin dan meriam di terowongan. Pertempuran pun dimulai. Satu demi satu pasukan mulai berjatuhan. Gunnar berusaha menyelinap mencari posisi senapan mesin dan melumpuhkannya. Akhirnya pegunungan sebelah barat pun dapat mereka kuasai dan bendera Norwegia pun berkibar di angkasa. Beberapa hari kemudian Jerman pun mengakui kekalahannya di kota Narvik dan menarik mundur pasukannya. Fritz ternyata diam-diam menyukai Ingrid dan mengajaknya untuk ikut ke Jerman. Karena menurutnya beberapa hari ke depan Jerman pun akan kembali dan membombardir Narvik dengan kekuatan yang penuh. Namun Ingrid pun menolaknya dengan halus karena selain ia sudah bersuami, Narvik adalah rumahnya.
Lalu Prince pun memberitahu Ingrid jika Gunnar telah dicoret dari daftar nama tahanan perang, yang berarti mungkin ia telah tewas. Ingrid sangat terpukul dan meluapkan kesedihannya pada Polly. Polly pun kemudian memberikan sejumlah uang dan menyuruhnya untuk keluar dari Narvik. Karena menurut Polly, Narvik sudah tidak aman lagi baginya, karena di luar sana Björk memberitakan orang-orang jika Ingrid telah berkhianat dan melaporkan keberadaan konsulat Inggris tersebut. Sebelum pergi, Ingrid pun kembali ke rumahnya untuk mengemas barang-barangnya. Di saat yang sama, para pejuang Norwegia pun sudah sampai di Narvik dan para warga pun menyambut mereka dengan meriah, termasuk juga Björk salah satunya. Dan saat Gunnar menanyakan istrinya pada Björk, ia pun hanya menjawab tidak mengetahuinya dan tidak mau berurusan lagi dengan seorang pengkhianat. Gunnar pun bingung dengan apa yang ia katakan, lalu ia pun pulang ke rumahnya dan masih memikirkan apa yang dikatakan Björk. Untungnya Ingrid masih berada di rumahnya saat Gunnar datang. Ingrid pun menyambutnya penuh bahagia. Namun Gunnar masih kepikiran apa yang dikatakan Björk. Lalu Gunnar pun meminta Ingrid untuk menjelaskannya. Dan Ingrid pun menjelaskan semuanya. Ia melakukannya karena terpaksa demi menyelamatkan Ole yang terluka saat itu, terkena serpihan akibat bom Inggris pada waktu itu. Ole harus mendapatkan dokter dan terpaksa itu adalah jalan satu-satunya. Ingrid pun menegaskan jika ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Gunnar marah besar, ia tak bisa menerimanya. Namun tiba-tiba, ternyata Jerman telah kembali dengan pasukan udaranya dan menghujani Narvik dengan bom. Pasukan Norwegia yang sedang berpesta kemenangan pun mereka berkumpul kembali, dan di sana Mayor Sigurd menjelaskan kalau tentara Inggris dan tentara Prancis telah ditarik mundur pulang ke negara mereka, dan kini hanya tinggal mereka yang harus berjuang melawan Jerman yang telah kembali dengan kekuatan yang penuh. Sementara itu, Ingrid dan anaknya terlihat di pelabuhan untuk mengungsi bersama yang lainnya. Namun tiba-tiba saja seseorang mendorongnya hingga terjatuh. Sementara itu tak ada seorang pun yang mau menolongnya, karena mereka menganggap Ingrid telah berkhianat dan membantu Jerman. Akan tetapi tiba-tiba Gunnar pun datang menolongnya. Gunnar memutuskan lebih memilih berada di samping anak dan istrinya untuk keluar dari Narvik. Kapal-kapal nelayan lokal telah berhasil mengevakuasi para warga sipil keluar dari Narvik sebelum Jerman datang dan meluluh lantahkan kota tersebut. Jadi guys, pertempuran di Narvik adalah dianggap sebagai kekalahan pertama Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Namun sayangnya kemenangan pasukan Norwegia tersebut pun tergolong sangatlah singkat. Dan seminggu kemudian ketika Jerman kembali menyerang Narvik, Inggris dan Prancis pun tanpa kabar menarik mundur pasukannya, dan pasukan Norwegia pun harus menghadapi Jerman dengan sendirian dan sampai titik darah penghabisan. Dan pada akhirnya pada tanggal 8 Juni tahun 1940 Norwegia pun menyatakan menyerah dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf masih banyak kekurangan, dan jangan lupa tunggu video-video berikutnya. Terima kasih, wassalam.